Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, ketemu dengan saya ya pada mata kuliah Kimia Fisika Dasar. Ini adalah kuliah yang pertama setelah pendahuluan kemarin ya. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kimia fisika. Kemarin sudah saya sampaikan ya, adik-adik semuanya tentang kontrak kuliah kimia fisika. Baik, kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau di tingkat semester 1 itu kita bertemunya bukan mata kuliah yang ada dua ilmu yang beririsan seperti ini ya, tetapi kimia dasar, fisika dasar, matematika dasar, biologi dasar seperti itu ya. Tetapi karena ada pemampatan kurikulum di Fakultas Farmasi di program S1, maka kimia fisika diberikan pada semester 1. Jadi kimia fisika itu apa? Kemarin sudah saya singgung ya. Jadi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena makroskopik, mikroskopik ya. Jadi ada makroskopik, ada mikroskopik. Kemudian belajar juga tentang atom, subatom, dan partikel yang berada dalam suatu sistem. Jadi ini adalah ilmu fisikanya ya. Jadi makroskopik ini adalah yang terlihat secara kasat mata ya. Kemudian kalau mikroskopik ini yang kecil-kecil, dan atom, subatom itu adalah bagian dari mikroskopik itu sendiri serta partikel yang berada dalam suatu sistem. Kemudian dan proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip konsep fisika. Jadi kimia fisika secara garis besar adalah mempelajari tentang hal tersebut. Jadi kita mempelajari tentang secara makro, secara mikro, kemudian atom, subatom, dan partikel dalam suatu sistem, serta proses kimia yang berada di dalam sistem tersebut ya, bekerja di dalam sistem tersebut berdasarkan konsep-konsep ilmu fisika. Adapun bidang ilmu kimia fisika kemarin sudah saya sampaikan ya, adalah salah satunya adalah termodinamika. Termodinamika kimia, kemudian ini yang nanti kita akan pelajari ya. Di farmasi kita lebih banyak mempelajari tentang ini, termodinamika kimia. Kemudian juga kimia kuantum. Ya, kimia kuantum ini di ilmu-ilmu kecabangan dari ilmu rumpun keteknikan ya yang mempelajari tentang kimia kuantum, sehingga kita tidak banyak mempelajari tentang kimia kuantum. Dan kinetika kimia ini nanti di farmasi juga kalian akan mempelajari ya, terutama dalam menganalisis kinetika obat ya di dalam tubuh. Kemudian elektrokimia ini juga kita mempelajari ya, nanti di kimia analisis ya, itu akan belajar ilmu kimia yang didasari dengan reaksi ataupun proses elektro yang ada jadi terbentuknya ion ya, ion positif maupun ion negatif yang dapat kita pakai untuk mengukur kadar obat ya. Nanti ada alatnya juga ini di farmasi ya. Kemudian kimia permukaan ini ya sedikit nanti juga belajar, ini adalah menjembatani nanti adik-adik kalau mempelajari tentang cairan ya. Kemarin sudah saya sebutkan cairan ada 3 ya, larutan, suspensi, dan emulsi. Nah, terutama dalam cairan yang emulsi ya, kita harus belajar juga tentang kimia permukaan. Kemudian ada kimia padatan, kemarin juga sudah saya singgung sedikit ya, di farmasi itu ada kristal dan amorf ya, itu salah satunya juga sebagai salah satu model sistem pengantaran yang ada di farmasi ya, dengan memanfaatkan bentuk kristal maupun amorf dari suatu senyawa obat ya. Kemudian yang berikutnya adalah spektroskopi, ini juga
ada ilmunya nanti ya di semester-semester berikutnya Anda akan belajar tentang spektroskopi ya. Salah satunya adalah alatnya spektrometer ya. Ilmunya namanya spektrometri. Nah, ini kita akan belajar juga mengukur kadar ya dengan berdasarkan spektra dari suatu gugus ya yang bisa menggambarkan berapa banyak kadar senyawa obat dalam suatu sistem. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Kimia fisika ini menjembatani adik-adik sebelum masuk ke pengetahuan-pengetahuan yang advance di farmasi ya. Adik-adik harus tahu dulu dasarnya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, next. Kemudian ini ada juga ya, kimia fisik itu banyak menggunakan konsep-konsep dan prinsip fisika klasik ya. Fisika klasik, fisika itu kan dibagi dua ya, ada fisika klasik, ada fisika kuantum ya. Nah, fisika klasik ini konsep-konsep fisika sebelum teori Einstein ya, dari Albert Einstein yang dikemukakan itu berlaku prinsip-prinsip fisika klasik ya. Jadi kimia fisik di sini juga banyak menggunakan prinsip-prinsip fisika klasik seperti energi, entropi, ini nanti adik-adik akan belajar ini ya di termodinamika itu. Kemudian suhu, tekanan, tegangan permukaan. Nah, ini tegangan permukaan tadi dengan hubungannya dengan kimia permukaan tadi ya. Ini banyak pengetahuan ini harus kalian ketahui ketika kalian membuat bentuk-bentuk sediaan seperti emulsi tadi yang saya sebutkan. Kita harus tahu karakteristik permukaannya ya, seperti kita ketahui emulsi adalah campuran antara minyak dengan air ya. Maka kita harus tahu karakteristik permukaannya supaya kita bisa menggabungkan antara minyak dan air tersebut. Kemudian viskositas ini terkait dengan kekentalan, ini fisika klasik sekali ya. Jadi suatu cairan itu pasti akan memiliki suatu kekentalan. Kekentalan ini identik dengan hambatan gerak dalam suatu cairan. Kemudian hukum Coulomb, ya hukum Coulomb ini juga fisika klasik ya, ini terkait dengan arus listrik dan elektron. Kemudian interaksi dipol ya itu juga iya ya, ini adalah yang terjadi nanti pada sebuah larutan yang bersifat elektrolit. Kemudian juga ada fisika kuantum atau fisika modern ini ya. Setelah Albert Einstein menemukan teori relativitasnya. Fisika kuantum seperti foton ya ini ya, satu partikel terkecil yang memiliki energi. Kemudian juga bilangan kuantum, kemudian juga spin ya, spin ini juga terkait dengan teori relativitas Einstein ya, kemudian kebolehjadian dan prinsip ketidakpastian. Itu juga akan konsep-konsep fisika kuantum juga digunakan di kimia fisik. Kemudian selain fisika klasik dan fisika kuantum juga kita mempelajari juga kimia fisik juga akan banyak menggunakan konsep-konsep mekanika statistik ya, ini seperti fungsi, partisi, dan distribusi Boltzmann. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi tolong diingat ini ya, istilah-istilah ini yang beberapa sudah Anda dapatkan ketika di tingkat SLTA kemarin ya. Jadi jangan dilupakan itu ya, karena di tingkat SLTA, sekolah menengah, Anda mendapatkan konsep-konsep ya, keilmuan cabang keilmuan pokok ya seperti IPA ya, kalau Anda kan belajar IPA ya, kemudian IPA sendiri ada keilmuan kimia, ada keilmuan biologi ya, nah itu jadi ada keilmuan fisika ya serta matematik. Kemudian ketika di tingkat perguruan tinggi Anda akan belajar lebih advance lagi nanti. Kimia itu apa saja yang dipelajari, salah satunya kimia fisik, nanti ada kimia analitik,
kemudian ada sintetis kimia ya, kemudian ada kimia organik, kemudian ada macam-macam ya, ada kimia medisinal, nanti kalau di farmasi ya, ada banyak percabangan ilmu kimia yang mesti kita kuasai sebagai penguasaan keilmuan sebagai calon sarjana farmasi apoteker. Juga fisikanya ya, fisika juga kita belajar yang tadi sudah saya jelaskan, yang meliputi fisika klasik dan fisika kuantum dan mekanika statistik seperti yang pada slide ini. Kemudian tentang histori atau sejarahnya ya, kimia fisik itu pertama kali disampaikan oleh Mikhail Lomonosov ya, ini seorang Rusia ya, atau Uni Soviet waktu itu, USSR itu sebelum pecah menjadi berbanyak negara seperti sekarang ya, ini adalah saintis berkebangsaan USSR ya, atau Soviet Union ya. Nah, pada tahun 1752 dia mengungkapkan istilah pertama kali kimia fisika ya. Kimia fisika itu diungkapkan oleh Mikhail Lomonosov pada tahun 1752. Kemudian adapun ahli-ahli kimia fisikawannya ya, kimia fisikawannya itu adalah Arrhenius, Debye, kemudian Gibbs ya, dan Van Hoff. Nah, itu nanti masing-masing kalian cari ya, mereka mempostulatkan hukum apa itu sehingga nama-nama mereka disebut di sini. Gibbs sudah kalian dengar ya kemarin ya, fungsi Gibbs itu kemarin yang saya sampaikan bahwa termodinamika yang fungsi Gibbs itu diberikan dari Prof. Bambang, digantikan ya dari Prof. Bambang ke Pak Dwi. Nah, seperti itu. Arrhenius saya kira juga di SLTA Anda sudah banyak mendengar nama ini ya. Dan coba dicari itu yang Van Hoff dan Debye. Kemudian dalam kimia fisika dasar kemarin sudah saya jelaskan ya, pendahuluannya sudah saya jelaskan. Nah, kita mempelajari 3 wujud gas itu ya. Kemudian ditambahi dengan teori atau konsep tentang termodinamika kimia. Jadi kita belajar tentang gas, kemudian teori kinetika molekuler dari gas ideal itu sebagaimana, kemudian kita belajar juga tentang cairan dan padatan serta termodinamika kimia. Jadi isi dari kimia fisika dasar yang meliputi hal-hal yang perbab ini, yang nanti kalian coba lebih aktif ya dalam mencari literasi yang terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan ini ya. Banyak literaturnya sekarang tersedia melimpah di internet ya, dalam bentuk e-book ataupun dalam bentuk literatur ataupun dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian. Silahkan kalian cari ya, kalian punya resource yang lebih melimpah daripada ketika saya kuliah dulu ya. Pada saat saya kuliah dulu, internet belum seperti sekarang ini ya, komputer baru awal, sehingga ketika saya literasi atau saya mencari sumber-sumber pustaka, saya harus ke perpustakaan ya, baik perpustakaan fakultas maupun perpustakaan universitas, dan mencari buku-buku yang relatifly sangat sulit nyarinya ya, sudah berdebu, kemudian perpustakaannya juga besar ya, tempat bukunya juga sulit. Sekarang tinggal buka laptop, kemudian Anda searching, kemudian Anda cari ya literaturnya di berbagai website itu tersedia melimpah. Jadi seharusnya Anda lebih cepat memahami daripada ketika saya kuliah dulu. Oke, lanjut. Next slide. Nah, saya akan memberikan konsep-konsep dasarnya ya. Nanti kalau yang lebih
lanjut silakan adik-adik literasi sendiri ya, bisa dari e-book ya, dari website ataupun dari e-literatur ya. Jadi semuanya itu tersedia secara elektronik sekarang itu. Perpustakaan pun saya yakin juga sekarang sudah bentuknya adalah elektronik ya. Keadaan materi. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, keadaan materi itu meliputi gas, cairan, dan padatan. Demikian juga bentuk dari obat-obatan itu juga sama ya. Ada 3 ini. Ya, ada 3 ini. Ada gas, cairan, dan padatan. Silakan kalian sebutkan ya masing-masing dari contoh-contoh dari bentuk sediaan obat, yang gas apa, yang cairan apa, yang padatan apa. Materi itu sendiri itu dipengaruhi oleh tekanan dan bergantung pada tekanan dan temperatur ya. Ya, seperti Anda tahu pada saat pandemi seperti ini ya, banyak dibutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu bentuknya gas. Ketika bentuknya gas, maka kan kita tidak akan bisa karena bentuknya berubah-ubah ya dan juga tidak terbatas, maka perlu kita tangkap atau kita mampatkan, maka kita atur tekanannya sehingga gasnya mampu dimampatkan dan dimasukkan ke dalam suatu wadah yang dikenal dengan nama tabung gas. Jadi kita mampatkan konsentrat oksigennya, kemudian kita masukkan ke dalam tabung gas, kemudian nanti gas yang dimampatkan itu tadi bentuknya bukan gas lagi ya nanti ya. Gasnya akan berubah bentuk. Salah satunya akan mencair nanti gasnya. Nah, kemudian ketika dia digunakan maka dia akan dikeluarkan dalam bentuk gas lagi. Tapi diatur ya tekanan dan temperaturnya. Makanya kalau Anda di rumah sakit ya Anda bisa lihat di situ ketika pasien menggunakan sebuah tabung gas oksigen ya, itu kan diatur itu tekanannya ya, sehingga yang masuk ke pasien itu sudah tertentu ya. Nah, ini penjelasannya ya. Gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Nah, ini bentuknya itu tidak tetap. Bentuknya sesuai dengan wadahnya ya. Jadi kalau dia dimasukkan tabung ya bentuknya menjadi seperti tabung. Dan maka dari itu kita harus memampatkan dan memuaikan. Dan dia juga tidak punya volume tertentu. Maka dibutuhkan teknologi tertentu ya. Kalau di medis ya itu tadi gas oksigen yang sering kita gunakan ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari Anda tahu ya gas LPG itu ya yang biasa kita gunakan untuk memasak. Oke, lanjut next. Kemudian yang lainnya adalah cairan. Cairan ini tidak mempunyai bentuk gas. Kemudian dia juga relatif bergerak ke segala arah, bentuknya mengikuti wadahnya. Dia mempunyai volume ya. Volumenya di sini adalah gas. Tidak mutlak dan tidak bisa dimampatkan ya. Tadi kalau gas dimampatkan itu jadi cairan, kalau cairan itu tidak bisa dimampatkan. Ya, jadi itu bedanya ya. Kalau cairan ini pun juga di obat-obatan banyak sekali ya bentuknya cairan, ada kalau yang terkait dengan pandemi sekarang ini juga ada infus, yaitu ya infus itu adalah salah satu contoh sediaan steril ya. Kemudian cairan obat mata itu juga cairan steril yang dia tidak boleh mengandung bakteri patogen. Nah, sekarang tak ada tambahan lagi ya, virus ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang bentuk yang lain lagi adalah zat padat. Nah, zat padat ini juga banyak ya, obat-obatan yang bentuknya zat padat ini. Anda bisa ngasih contoh ya, seperti tablet ya, itu adalah bentuk zat padat ya. Pil itu juga bentuk zat padat. Ya, bentuk dan volumenya tertentu. Tidak bisa, molekulnya tidak bisa berpindah dan gaya tarik-menarik antar molekulnya sangat kuat. Next. Nah, kemudian di sini ada konsep hukum yang berlaku untuk keadaan
material tadi ya, keadaan materi tadi. Persamaan keadaannya adalah keadaan zat tunggal itu digambarkan menjadi oleh 4 variabel, yaitu jumlah mol, tekanan, temperatur, dan volume. Jadi sekali lagi ya, ada 4 variabel yang menggambarkan keadaan zat tunggal, itu adalah jumlah mol, tekanan, dan temperatur. Hubungan antara besaran-besaran tersebut bisa digambarkan dengan persamaan berikut ini. P sama dengan F dalam kurung N kalikan P kalikan T. Silahkan dieksplor ya. Persamaan-persamaan ini saya kira di tingkat SMA Anda sudah dapat. Ya, cuman Anda dapat konsepnya, tapi penerapannya itu di mana, Anda baru tahu. Kalau di farmasi itu penerapannya nanti kira-kira di mana, Pak. Ya, mol ini salah satunya untuk menghitung reaksi ya, senyawa tertentu dengan senyawa yang lain, dia akan menghasilkan senyawa baru kalau dia ada reaksi kimia, lalu kita bisa menghitung perbandingan molnya dari masing-masing senyawa tersebut akan menjadi berapa ya. Sehingga pengertian mol di sini adalah 1 mol zat mengandung jumlah atom atau molekul atau ion sebanyak atom C yang dikandung oleh 12 gram atom C12. Kuantitas molar itu sama dengan kuantitas per mol. Volume molar Fn sama dengan Vn, volume molar ya, maaf, Vn. So, Vn sama dengan V per N. Kemudian massa molar itu sama dengan M kecil dibagi N. Nah, seperti itu. Ini silakan dieksplor ya, ini persamaan molar yang saya kira di kimia dasar juga diberikan itu ya. Jadi sehingga di sini saya hanya mengingatkan saja, tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena nanti tumpang tindih dengan kimia dasar ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tekanan. Seperti kita ketahui ya, tekanan adalah gaya persatuan luas. Satuan dalam sistem internasional itu Pascal. Pascal itu diturunkan dari Newton per meter kuadrat atau Newton per meter persegi. Dan satuan-satuan yang lain adalah bar, atmosfer, dan torr ya. Nah, ini nanti yang tadi ya, tekanan gas itu tadi ya. Ketika kita terlibat dalam bentuk gas seperti gas oksigen tadi, maka kita harus memperhatikan tekanannya. Tidak boleh terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi nanti akan meledak ya. Nah, itu harus kita jaga. Ya, di perminyakan itu juga teman-teman kita di perminyakan sangat memperhatikan hal ini ya. Kalau tekanan gasnya itu tiba-tiba naik drastis, maka dikhawatirkan akan terjadi kebocoran pipa-pipa penghilangan minyak, dan itu sudah sering terjadi di Indonesia ya. Pertamina itu sudah berapa kali itu gasnya bocor kemudian meledak ya. Termasuk juga di Jember dulu di pabrik gula Semboro itu juga gitu ya, karena pipanya itu sudah terlalu tua karena peninggalan zaman Belanda, kemudian juga meledak karena tidak dikontrol tekanannya. Nah, kemudian 1 bar itu sama dengan berapa? Nah, itu 1 bar sama dengan 100 kilopascal, 1 atmosfer sama dengan 101,325 kilopascal, dan 1 atmosfer itu sama juga dengan 760 mm Hg dan sama dengan 760 torr. Tekanan atmosfer itu diukur dengan barometer. Nah, ini ya. Kalau tekanan meningkat sampai batasnya, kalau tidak segera diturunkan tekanannya ya meledak kan. Nah, karena gasnya itu menekan sehingga menyebabkan pipa yang menaunginya itu tidak kuat lagi menahannya. Dan kalau di lab itu ada manometer terbuka dan tertutup. Itu silakan dieksplor juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah temperatur. Temperatur ini juga konsep yang berasal dari pengamatan energi yang dapat mengalir ya. Ya, kalau ini Anda bisa rasakan ketika Anda berada di pegunungan yang tinggi ya. Di pegunungan yang tinggi itu akan terasa
sejuk ya, terasa sejuk dan terasa ada aliran udara dari atas ya, semakin dari atas ke bawah ya, artinya dari puncaknya ke lembah. Nah, ini adalah konsep. Nah, di situ adalah memang temperatur adalah energi yang dapat mengalir ya, dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat yang menunjukkan arah aliran energi. Nah, ini nanti dipelajari di hukum termodinamika ya, tadi di kuliah yang pertama kan sudah saya sampaikan. Termodinamika itu berasal dari kata termo dan dinamika. Ya, termonya itu sendiri adalah temperatur. Nah, itu adalah hukum ke-0 termodinamika. Jika A dalam keadaan kesetimbangan termal dengan B, maka B dalam keadaan kesetimbangan termal dengan C, maka C juga ada keseimbangan termal dengan A. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa kok temperatur itu sebagai energi yang mengalir? Karena itu kalau ada ketidakseimbangan maka dia akan mengalir dari yang panas ya ke yang dingin, kemudian dia akan berhenti setelah mencapai kesetimbangan termal. Lanjut ya. Next slide. Dan kemudian gas. Gas ini adalah kumpulan molekul dengan gerakan kacau, tidak teratur, tetapi berkesinambungan dengan kecepatan yang bertambah sesuai dengan peningkatan temperatur. Nah, itu ya. Jadi kalau temperatur meningkat maka kecepatan dari gerakan dari molekul-molekul gas yang tidak teratur tadi akan meningkat secara cepat. Kemudian di dalam gas itu sendiri jarak molekul relatif lebih jauh dibandingkan dengan cairannya. Gas itu lebih longgar daripada cairan, cairan lebih longgar daripada padat. Kemudian hukum-hukum yang berlaku pada gas itu ada banyak ya. Gas ada gas sempurna. Hukum gas sempurna itu ada hukum Boyle ya. Pada temperatur tetap volume sejumlah tertentu gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Itu hukum Boyle untuk gas sempurna. Yang kalau kita tulis dalam suatu persamaan P besar itu sama dengan konstanta dibagi dengan V. V-nya V besar ya, artinya volume. P dikalikan V itu sama dengan tetap pada N dan T yang tetap. Lalu kalau kita jabarkan, maka P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Itu hukum Boyle ya. Nanti dibaca-baca lagi ya ini ya, di konsepnya seperti apa, dibaca-baca ulang. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Contoh soalnya silakan nanti dikerjakan ya, contoh soal ini ya. Ini contoh soal yang menurut saya sangat sederhana ini ya untuk anak-anak jurusan fisika seperti saya dulu waktu SMA. Ini sangat sederhana sekali ya, karena soal ini dapat diselesaikan dengan satu rumus saja. Ya, berapakah tekanan yang diperlukan untuk menekan 4,25, 4,24 ya desimeter kubik gas pada 412 torr menjadi 1,56 desimeter kubik dalam keadaan isotermis. Ya, coba diselesaikan ini dengan hukum Boyle tadi. Ya, isotermis. Nah, itu ada petunjuk di sini ya, isotermis. Kemudian ini ada tekanan, ya, ada tekanan, ada volume. Nah, gampang kan ini, jadi pakai rumus yang tadi itu bisa langsung diselesaikan. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, sejumlah tertentu gas diekspansi dari tekanan 760 torr menjadi 250 torr pada temperatur tetap. Ya. Artinya ini tekanannya diturunkan. Bila volume mula-mula adalah 10 desimeter kubik, hitunglah volume akhirnya. Ini juga gampang ya, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 tadi itu. Selesai hanya dalam satu rumus ya. Kalau saya dulu ketika SMA sebagai anak fisika ini soal tingkat pertama ini kayak gini ini. Jadi hanya selesai dalam satu
rumus saja. Biasanya soal itu kalau untuk anak-anak fisika itu ada beberapa rumus ya, untuk jawab ini pakai rumus ini, untuk jawab yang satunya pakai rumus ini, kemudian sampai 3 atau 4 rumus baru terjawab soal. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, next. Nah, isotermis itu sendiri adalah seperti ini. Isotermis gas ideal itu sama dengan P versus V, P ya, P pressure versus volume itu menunjukkan kurva yang seperti ini. Ya. Nah, ini artinya apa? Nah, silakan dilihat ya, ini sumbu X-nya yang mana, ini juga tugas yang harus kalian selesaikan ya. Ini sumbu X-nya apa dan sumbu Y-nya apa. Ya, harus ditentukan dulu sumbu X, sumbu Y-nya apa, kemudian baru kita bisa membaca ini nanti. Dari kurva yang cenderung melengkung seperti ini atau hyperbolik ini apa artinya? Kemudian hukum yang lain yang berlaku untuk gas adalah hukum Gay-Lussac. Ya, Gay-Lussac ini 2 orang ya, menggambarkan respon gas terhadap temperatur. Pada tekanan tetap, volume dari sejumlah gas tertentu itu berbanding lurus dengan temperatur. Kalau kita kita tuliskan dalam sebuah persamaan, V volume itu, nah ini sebanding ya dengan T ya, T pada N dan P yang tetap. Nah, ini kita bisa jadikan persamaan dengan memasukkan sebuah angka konstanta ya, dari hal ini K2, V sama dengan K2 kalikan T. Kemudian dari sini bisa V per T itu sama dengan konstan. Sehingga kita bisa menurunkan suatu rumus lagi Gay-Lussac, yaitu V1 dibagi V2 sama dengan T1 dibagi T2. Itu adalah konsep Gay-Lussac. Nah, biasanya hukum Boyle dan Gay-Lussac itu dijadikan satu. Jadi yang Boyle tadi kan V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kemudian yang Gay-Lussac tadi kan sudah saya sampaikan ya, V1 bagi V2 sama dengan T1 bagi T2. Itu kalau kita gabungkan menjadi satu, hukum Boyle Gay-Lussac itu sama dengan P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 dibagi T2. Nah, ini biasanya digunakan oleh teman-teman kita di teknik perminyakan ya ini ya. Ini salah satu contohnya menggambarkan sekali soal untuk anak-anak teknik perminyakan ini. Dalam proses industri nitrogen dipanaskan sampai dengan 500 Kelvin dalam wadah bervolume tetap. Jika gas tersebut memasuki wadah pada tekanan 100 atmosfer dan temperatur 300 Kelvin, berapakah tekanan yang dapat dilakukan pada temperatur tinggi? Nah, ini pakailah hukum Boyle-Gay-Lussac. Itu kan sudah ada semua ya. Tinggal kita masukkan, kemudian nanti kita cari berapa itu P-nya. Nah, di situ kan ada P1, V1 kan. Ada P2, V2, kemudian ada T, T1 dan T2. Maka Anda tinggal masukkan dan silakan Anda coba-coba kerjakan. Kemudian soal yang kedua, suatu silinder berisi gas nitrogen terkompresi pada tekanan 120 atmosfer dan temperatur 20 derajat Celcius. Apabila dibuka tutupnya, maka nitrogen tersebut akan menempati suatu ruangan dengan volume 200 desimeter kubik pada suhu 20 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Berapakah volume silindernya? Sama tadi ya, kita gunakan dengan persamaan Boyle-Gay-Lussac. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya masih sangat sederhana juga ya. Saya kira kalau
anak-anak yang biasa ngerjakan, anak-anak IPA ya, terutama kalau saya dulu kan dari ada IPA itu ada fisika, ada biologi ya. Nah, anak-anak fisika itu sangat sangat advance ya untuk mengerjakan soal-soal yang tingkat kerumitannya tinggi. Kemudian ini adalah grafik isobarik. Ya. Ini adalah grafik isobarik gas sempurna. Adik-adik tentu pernah mendengar ya istilah isobarik ini ya. Ini juga banyak di rumah sakit paru ya biasanya ya. Itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas volume tidal dari paru ya. Biasanya di rumah sakit TNI AL itu juga ada, dan biasanya tentara angkatan laut itu juga mereka kan harus bagus ya kapasitas parunya karena mereka sering berhadapan dengan lautan ya, terutama yang yang kemarin itu ya ada peristiwa tenggelamnya kapal selam itu. Nah, TNI AL untuk dia sebagai kru kapal selam dia harus memiliki kualifikasi khusus. Nah, salah satunya bisa ditingkatkan kapasitas parunya dengan suatu alat, suatu ruangan yang bertekanan isobarik ya. Kenapa kok seperti itu? Nah, silakan dicari ya. V, ini grafiknya seperti ini, grafik V versus T. Kemudian hukum yang berikutnya yang berlaku adalah hukum Avogadro. Nah, hukum Avogadro ini adalah pada tekanan dan temperatur yang sama, volume yang sama dari berbagai gas mengandung jumlah molekul yang sama. Ya ini ya, jadi ingat-ingat lagi, saya kira di SMA juga guru kimianya sudah menjelaskan ini ya. Jadi tekanan, temperatur sama, volume sama, pada berbagai gas maka jumlah molekulnya sama. Kalau kita rumuskan dalam suatu persamaan V sebanding dengan N pada P dan T yang tetap. Kemudian kalau kita ubah persamaannya, di situ ada faktor konstanta ya. Konstanta 3 kalikan N, Vm sama dengan V dibagi N. Silahkan dieksplor lagi ya, itu perintah saya atau tugas saya yang Anda harus mengeksplor literatur-literatur terutama yang terkait dengan kimia fisik ya. Kalau di bahasa Inggris adalah physical chemistry ya. Kemudian hukum yang berikutnya adalah hukum Dalton. Ini juga hukum Dalton ini untuk gas campuran. Nah, gas campuran itu gas itu biasanya campuran ya memang ya. Kalau di atmosfer ini ada contohnya ya. Di atmosfer kita itu ada gas oksigen, ada CO2, ada helium, ada nitrogen dan sebagainya. Nah, itu berlaku hukum Dalton. Tekanan yang dilakukan oleh sebuah campuran gas sempurna adalah jumlah tekanan yang dilakukan oleh masing-masing gas tersebut secara sendiri menempati volume yang sama. Jadi P sama dengan PA plus PB plus PC dan seterusnya itu sama dengan sigma P atau penjumlahan dari PP tersebut. Nah, itu kalau dijabarkan lagi PC sama dengan NC dikalikan R kalikan T per volume. Seperti itu ya, itu juga silakan kalian cari ya persamaan-persamaan itu. Kemudian hukum Dalton itu juga dijabarkan sebagai tekanan parsial ya, tekanan total dari suatu campuran gas adalah jumlah dari tekanan parsialnya. Nah, itu kalau dirumuskan ini ya, ini saya kira hafal di luar kepala ya ini ya. PA sama dengan N kalikan PA sama dengan Na dikalikan R kalikan T dibagi V. PNRT ya ini ya, per V. Nah, itu saya kira di kimia kalian harus hafal ini rumus ini. Nah, kemudian ini kalau kita terapkan di fraksi mol dan tekanan parsial ya sama ya. Jadi presentasi masing-masing gas kita hitung, kemudian kita jumlahkan. Contoh soalnya adalah ini ya,
komposisi persentase massa udara kering pada ketinggian yang sama dengan permukaan air laut kurang lebih sebagai berikut. Nitrogen sama dengan 75,5, oksigen sama dengan 23,2, dan argon 1,3. Bagaimanakah tekanan parsial tiap-tiap komponen jika tekanan totalnya adalah 1 atmosfer? Nah, itu pakai hukum Dalton tadi. Kemudian yang berikutnya adalah teori efusi Graham. Ini Graham ini namanya ya. Laju efusi gas pada tekanan dan temperatur yang sama berbanding terbalik dengan akar kuadrat kerapatannya. Ini ya, V1 dibagi V2 sama dengan D1, D2 dibagi D1 akar kuadrat ya. Atau kalau akar kuadratnya ini kita kita hilangkan, maka juga bisa berlaku D2 per D1 sama dengan M2 dibagi M1. Persamaan gas sempurna adalah diturunkan dari hukum-hukum dasar gas, yaitu yang sudah saya jelaskan di awal tadi, hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. PV sama dengan N kalikan R kalikan T. Penggunaan persamaan gas sempurna ini biasanya digunakan untuk penentuan berat molekul dan penentuan tekanan uap dari zat cair. Ya, dari yang tadi di awal sudah saya jelaskan ya, itu kalau digabung menjadi PV NRT itu tadi. Saya ngapalinya gitu dulu. Nah, ini contoh soalnya. Gas sempurna 340 Kelvin dipanaskan pada tekanan tetap sampai volumenya bertambah 14%. Berapakah temperatur akhir dari gas tersebut? Nah, itu pakai yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian sampel 255 mg gas neon akan menempati 3 liter pada suhu 122 Kelvin. Gunakan hukum gas sempurna untuk menghitung tekanan gas tersebut. Kemudian ini yang ketiga, rapatan suatu gas campuran adalah 1,23 gram per liter pada suhu 333 Kelvin dan tekanan 150 torr. Berapakah massa molar campuran gas tersebut? Yang keempat, dalam suatu eksperimen untuk menghitung massa molar dari suatu gas, 250 cm3 gas ditempatkan dalam tabung gas. Tekanannya adalah 152 torr pada 298 Kelvin. Setelah koreksi untuk efek daya apung massa gas adalah 33,5. Berapakah massa molar dari gasnya? Nah, ini soal-soal ini silakan dicoba ya, dikerjakan. Sehingga kalian bisa tahu penggunaan dari persamaan-persamaan hukum yang berlaku untuk gas sempurna tadi. Kemudian ada gas sempurna, ada gas nyata. Gas nyata ini sifatnya tidak sempurna, dia tidak mematuhi hukum-hukum dasar gas. Ada penyimpangan terhadap gas ideal pada tekanan tinggi dan temperatur rendah, khususnya pada saat gas akan mengembun menjadi cairan. Nah, ini di lapangan yang banyak yang ini. Ya. Kemudian interaksi molekuler, gas nyata memperlihatkan penyimpangan dari gas sempurna karena interaksi molekulnya. Gaya tolak antar molekul itu disebut pemuaian, gaya tarik antar molekul disebut pemampatan, gaya tolak antar molekul netral itu ada interaksi jarak pendek, gaya tarik tidak efektif jika molekul terpisah terlalu jauh. Nah, ini. Makanya gas itu supaya efektif maka dia harus dibuat dekat ya dengan cara dimanfaatkan, dimuaikan dan seterusnya. Nah, ini adalah variasi energi potensial dari dua molekul. Faktor pemampatan ini adalah ini ya, menunjukkan besarnya penyimpangan gas nyata terhadap gas sempurna. Z sama dengan PVM dibagi RT. Untuk gas sempurna, Z-nya sama dengan 1 pada semua kondisi, sedangkan penyimpangan dari Z dari 1 adalah ukuran ketidaksempurnaan.
Pada tekanan yang sangat rendah, semua gas sama dengan 1. Pada tekanan yang sangat tinggi, pada semua gas itu Z-nya lebih besar dari 1, sehingga gas sulit dimanfaatkan. Pada tekanan menengah, beberapa gas mempunyai Z kurang dari 1. Gaya tarik menang sehingga mudah dimanfaatkan. Tadi yang sulit dimanfaatkan itu gaya tolaknya yang lebih dominan, sehingga sulit dimanfaatkan. Jadi ada teknik ataupun ada konsep ya konsep yang berlaku ketika kita hendak memanfaatkan sebuah gas. Nah, ini adalah kurvanya, silakan dilihat ya, itu ada gas ideal, kemudian ada nitrogen, kemudian ada hidrogen dan gas amonia di situ juga. Nah, itu masing-masing mempunyai kurva yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian ini kurva Z P pada berbagai T untuk gas CH4. Nah, itu bisa dilihat temperaturnya, temperatur berbeda, polanya juga berbeda. Kemudian, nah itu silakan dibaca ya ini ya, ketentuan-ketentuannya yang terjadi pada masing-masing gas tersebut ya. Dan ini cara membaca dari kurva-kurva tadi. Ya, temperatur boiler ya itu ada terdiri dari berbagai macam gas. Kemudian hukum gas yang berikutnya adalah hukum gas van der Waals. Nah, ini adalah pengembangan dari PVNRT itu tadi. Ya, hukum van der Waals. Van der Waals melakukan koreksi terhadap tekanan dan volumenya, sehingga tadi pada faktor P dan volume ada angka koreksi di situ. Koreksi terhadap tekanan didasarkan atas pertimbangan bahwa antar molekul gas sendiri terdapat daya tarik menarik. Tekanan ideal sama dengan tekanan teramati plus P aksen. P aksen adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya tarik menarik antar molekul. Koreksi terhadap volume dan persamaan dalam gas ideal itu diperlukan karena gas mempunyai volume tersendiri, sehingga persamaan van der Waals tadi disempurnakan seperti ini ya. TC sama dengan R kalikan TC kurangi A, kemudian di bawahnya VC dikurangi B, kemudian A-nya itu dibagi dengan VC kuadrat. Dan ini penjabarannya ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Kemudian ada prinsip keadaan bersesuaian, itu juga penurunan dari atau koreksi dari tekanan yang tereduksi, volume tereduksi, dan temperatur yang tereduksi. Oke, itu saja dulu tentang kuliah pada kesempatan yang pertama ini, membahas tentang serba-serbi tentang gas ya, antara gas ideal, gas sempurna, dan tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada banyak hukum gas yang berlaku. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri untuk kuliah pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, ya. Kalau malam tidak. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya, di dalam video ini ada beberapa pertanyaan yang saya selipkan, sehingga Anda wajib nonton dari awal sampai terakhir, tidak boleh di skip. Terima kasih.